Kemudian kita beranjak pada pembahasan mengenai prinsip-prinsip dalam hukum perdagangan internasional. Prinsip-prinsip apa saja sih yang diberlakukan dalam hukum perdagangan internasional? Walaupun pada pertemuan kita yang pertama itu saya sudah sempat membahas ya mengenai beberapa prinsip dalam hukum perdagangan internasional. Salah satunya yang paling terkenal tuh prinsip most favored nation dan prinsip national treatment. Nah, akan tetapi ternyata di balik prinsip most favored nation dan prinsip national treatment itu masih ada lagi nih, masih banyak banget ternyata prinsip yang lainnya. Dan prinsip-prinsip yang saya sampaikan ini tambahannya cuma 3 ya, ada tarif binding, special and differential treatment, sama quantitative restriction. Prinsip-prinsip ini tuh sifatnya yang paling terkenal aja ya, masih banyak prinsip-prinsip lainnya yang kalian bisa gali, yang teman-teman bisa gali melalui penelusuran referensi, kemudian itu membaca jurnal dan lain-lain. Kita bahas nih satu persatu. Karena prinsip most favored nation dan prinsip national treatment itu sudah kita bahas sebelumnya, sekarang kita akan membahas prinsip-prinsip sisanya gitu ya. Prinsip yang akan kita bahas di sini pertama kali adalah prinsip tarif binding. Gampangnya, tarif itu apa sih? Tarif binding itu tarif itu apa, Bu? Tarif itu gampangnya merupakan pungutan bea masuk. Pungutan bea masuk yang dikenakan atas barang impor yang hendak digunakan di dalam suatu negara. Misalnya kamu beli HP dari luar negeri nih, kemudian kena pungutan bea masuk gitu ya. Harganya jadi naik tuh, harga HP-nya tuh jadi naik. Nah, pungutan ini oleh prinsip tarif binding ini tadi itu tidak boleh berubah sewaktu-waktu, tidak boleh berubah-ubah sesuai mood yang mengenakan pungutan gitu. Misalnya, saya hari ini lagi bad mood nih, udah naikin aja harga pungutan. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi semuanya itu harus ditentukan dengan baik gitu. Adanya penetapan terhadap pungutan bea masuk atau tarif yang dikenakan kepada negara yang hendak mengekspor produknya ke negara kita gitu. Dengan tujuan apa sih? Tujuannya adalah untuk menciptakan prediktabilitas dalam urusan bisnis dan perdagangan internasional atau dalam urusan ekspor lah gitu ya. Contoh lain lagi nih, misalnya nggak bisa tuh kita lagi ngambek nih sama negara tertentu, kemudian khusus barangnya dia, pungutan bea masuknya itu kita bedain gitu sama negara lain. Cara-cara seperti ini nih akan menurunkan minat ekspor nantinya. Negara-negara yang tadinya mau ngekspor ke kita itu akan merasa dipersulit gitu ya. Pelaku bisnis dari negara yang bersangkutan ini tadi jadi nggak bisa memperkirakan berapa pungutan yang harus dimasukin ke dalam harga barang yang dia ekspor gitu. Nah, selain itu mereka jadi nggak bisa menentukan barang ini nanti laku nggak ya di negara itu, berapa biaya ekspornya. Ternyata ketika dia menerka-nerka biaya ekspornya sekian, anggap aja X, totalnya lebih tinggi lagi biaya ekspornya Y. Yang mana hal ini membuat produk mereka menjadi sangat mahal, dan ternyata negara yang bersangkutan itu, negara tujuannya itu memiliki produk serupa yang lebih murah gitu ternyata. Nah, ini kan akhirnya bangkrut lah mereka gitu kan. Ketika hal-hal seperti ini sudah terjadi, mereka itu jadi nggak bersaing secara sehat, barangnya nggak laku, mereka bangkrut. Karena prediktabilitas itu tadi tidak bisa ditentukan tuh, nggak bisa mereka tentukan tuh pungutan bea masuk atau tarif yang akan dikenakan terhadap barang mereka itu berapa gitu. Nah, oleh karena itu prinsip tarif binding ini sangat penting ya. Nah, prinsip ini selanjutnya bisa kalian baca lagi di pasal 2 GATT. Di situ diaturkan bahwa setiap negara anggota GATT atau WTO itu harus memiliki daftar produk yang tingkat bea masuk atau tarifnya itu harus diikat atau legally bound. Jadinya memang sejak awal itu sudah harus ditentukan gitu, dipastikan berapa besar pungutan bea masuknya. Kemudian ada prinsip yang kedua nih. Prinsip yang kedua itu ada prinsip special and differential treatment for developing countries. Developing countries berarti kan negara berkembang tuh ya. Sederhananya berarti kita bisa artikan prinsip ini menunjukkan bahwa GATT itu sedang menjunjung adanya kesetaraan. Perdagangan internasional itu harus adil. Adil itu setara, bukan sama rata gitu ya, bukan menyamaratakan tapi harus menyetarakan. Sehingga perlakuan yang diberikan oleh hukum perdagangan internasional terhadap suatu negara itu harus adil atau setara, bukan sama rata, bukan menyamaratakan antara negara maju dengan negara miskin atau negara berkembang gitu ya, melainkan harus menyetarakan. Sehingga bagaimana cara menyetarakannya? Negara berkembang itu karena potensi dan sumber daya yang dimilikinya itu berbeda jauh lebih terbatas ya dibandingkan negara maju. Untuk meningkatkan partisipasi negara-negara berkembang dalam perundingan perdagangan internasional, akhirnya GATT bilang, wah kita kasih special and differential treatment nih buat negara berkembang. Ada perlakuan-perlakuan khusus
bagi negara berkembang, yang mana perlakuan-perlakuan ini akan mempermudah mereka gitu ya, akan mempermudah mereka untuk berkontribusi atau untuk berpartisipasi di dalam perundingan perdagangan internasional. Kalau misalkan negara maju kita tetapkan sekian, negara berkembang karena statusnya yang masih berkembang itu tadi, potensi yang dimiliki pasti terbatas, kita tetapkan sekian, lebih rendah dibandingkan negara maju gitu. Nah, ini adalah kesetaraan tuh. Jangan sampai ketetapan antara negara maju dengan negara berkembang itu semuanya disamaratakan. Akhirnya negara berkembang ya bakal empot-empotan lah ngejar persyaratan-persyaratan atau kebijakan-kebijakan yang sudah ditentukan untuk mereka itu tadi. Nah, kemudian yang terakhir itu ada prinsip quantitative restriction. Sederhananya, prinsip quantitative restriction itu merupakan bentuk larangan umum terhadap restriksi yang bersifat kuantitatif seperti kuota dagang dan jenis pembatasan yang serupa dengan kuota dagang. Jadi prinsip ini sebenarnya nggak mengizinkan suatu negara untuk melakukan penentuan jumlah kuota barang impor. Sebenarnya ketentuan ini sangat penting banget ya, karena memang pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan ketentuan ini tuh merupakan hambatan paling serius dan yang paling sering ditemui di dalam praktek perdagangan. Pengecualian yang diperbolehkan oleh GATT adalah pembatasan kuantitatif yang dilakukan oleh negara anggota yang sedang menghadapi masalah neraca pembayaran. Hanya itu aja, sisanya enggak. Itu pun sudah ditentukan sampai kapan nih pembatasan kuantitatif dapat diterapkan oleh negara yang terhambat dalam melakukan neraca pembayaran ini tadi. Jadi itu tidak boleh melampaui batas tertentu. Kalau misalkan dia melampaui batas tertentu ya akan dikembalikan lagi nih kepada peraturan atau ketentuan yang dasar. Nah, kemudian berlanjut pada pembahasan kita yang kedua terakhir nih sebelum kita membahas kelemahan dan hambatan di dalam HPI. Kita bahas aja dulu ya kelemahan dan hambatan di dalam HPI, karena tadi kan saya sempat membahas di dalam prinsip tarif binding dan prinsip quantitative restriction itu saya menyebutkan hambatan gitu ya, hambatan hukum perdagangan internasional. Nah, sebelum kita mengacu pada pembahasan kita mengenai landasan yuridis atau sumber hukum yang digunakan dalam hukum perdagangan internasional, kita terlebih dahulu pelajari aja nih apa sih hambatan-hambatan yang terdapat di dalam hukum perdagangan internasional atau praktek perdagangan internasional. Sebelum kita membahas mengenai hambatan, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih kelemahan di dalam hukum perdagangan internasional. Ada 3 hal yang saya rangkum dari beberapa referensi untuk teman-teman semua. Hal-hal yang menjadi kelemahan di dalam hukum perdagangan internasional. Yang pertama, hukum perdagangan internasional itu menimbulkan ketidakobjektifan gitu ya dalam penegakan hukum internasional, terlebih lagi ketika sudah ada campur tangan politik nih. Kalau misalkan ini negara maju, ini negara berkembang, jadi ini teman saya nih, sahabat saya apa segala macam. Nah, hal-hal sedemikian ini sering banget terjadi karena memang nalurinya manusia ya bakal kayak gitu. Jadi walaupun aturannya tidak boleh melakukan seperti itu, ya bakal tetap aja ada terjadi hal-hal seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, negara itu memiliki supremasi kedaulatannya tersendiri, sehingga supremasi kedaulatan ini sulit ditembus nih oleh hukum perdagangan internasional, yang mana hukum perdagangan internasional ini merupakan salah satu rumpun ilmu dari hukum internasional publik. Yang seperti kita ketahui, mungkin kalau kalian sudah mengambil mata kuliah hukum internasional di semester 2 atau semester 3 kemarin, kalian pasti tahu lah ya bahwa kelemahan dari hukum internasional publik itu adalah legal enforcement-nya yang sangat rendah atau penegakan hukumnya yang sangat lemah gitu ya, dikarenakan memang mereka itu tidak memiliki aparat kayak kita punya jaksa, hakim, polisi gitu. Kita punya, akan tetapi kita itu masih terhalang oleh supremasi kedaulatan dari suatu negara. Nah, begitu juga hukum perdagangan internasional. Sekeras apapun nih hukumnya berlaku, akan tetapi kalau misalkan sudah ngomong masalah kedaulatan, itu ya pasti bakal jadi dilematis gitu ya. Bagaimana kita bisa menembus kedaulatan itu, semuanya tergantung dari negara itu sendiri. Bagaimana pertimbangannya, bagaimana pilihan yang akan diambil oleh negara itu. Apakah dia akan menerapkan peraturan internasional ini atau sanksi yang diberikan kepada dia atau tidak gitu, atau tetap mempertahankannya. Ya tentu pilihan ini masing-masing memiliki konsekuensi. Kalau misalkan dia memenuhi peraturan tersebut, mengikuti peraturan tersebut, tunduk terhadap aturan-aturan internasional, itu dia terkategorikan sebagai negara yang beradab, negara yang memenuhi janjinya lah kayak gitu ya. Kenapa dia ikut keanggotaan dari organisasi internasional ini, misalnya aja WTO misalnya dia misalnya Indonesia nih ya, ada konflik sama Malaysia nih di WTO. Nah, kemudian WTO melalui dispute settlement body-nya itu menentukan bahwa Indonesia kamu kena sanksi ini. Nah, kemudian Indonesia nih mikir, wah ini kan hukum internasional, saya mau saya dong. Kalau misalkan ini merugikan negara saya bisa aja kok
nggak memenuhi tuntutan dari WTO tersebut dan dari negara yang bersangkutan tersebut. Nah, akan tetapi apabila dia mengambil pilihan ini sebenarnya bisa-bisa aja. Akan tetapi kalau misalkan diambil, ya konsekuensinya dia terlihat sebagai negara yang mencoreng nama baiknya dan reputasinya sendiri gitu ya. Jadinya reputasi negara itu tercoreng, kemudian dia tidak dianggap sebagai negara yang beradab, kemudian belum lagi negara-negara itu menjadi enggan untuk bekerja sama dengan dia lagi. Nah, akan banyak konsekuensi yang diterima gitu. Akan tapi kalau misalkan dia terima, konsekuensinya itu ya dia dianggap sebagai negara yang beradab, di tataran internasional dia disegani apa segala macam, dia dihormati. Akan tetapi ya supremasi kedaulatannya itu harus dikompromikan seperti itu. Kemudian yang ketiga, kelemahan hukum perdagangan internasional yang ketiga, itu aturan hukum perdagangan itu bersifat persuasif dan tidak bisa memaksa negara-negara. Ini masih ada hubungannya dengan penjelasan saya yang kedua tadi, karena dia legal enforcement-nya itu lemah, jadinya ya sifatnya itu hanya pendekatan aja gitu, tidak bisa secara represif yang dia tuh kemudian digantung, dihukum mati kalau misalkan tidak mengikuti keputusan dari WTO gitu ya. Dari kelemahan-kelemahan ini kemudian kita dapat menyimpulkan nih beberapa hambatan, beberapa faktor yang menjadi hambatan dari praktek perdagangan internasional. Yang pertama jelas perbedaan mata uang ya, perbedaan mata uang, karena kita yang melakukan perdagangan internasional juga perdagangan internasional lintas batas, cross border gitu ya, pasti mata uangnya akan berbeda-beda. Kemudian kebijakan impor suatu negara yang berbeda-beda juga, tergantung dari kebutuhan nasional mereka, kuota impor, perang dan resesi, kemudian adanya tarif yang dibebankan pada lintasan daerah pabean. Tarifnya itu bisa bermacam-macam dan tergantung dari kebutuhan negara itu masing-masing tadi gitu. Nah, kemudian produsen ekspor itu masih berbelit-belit. Nah, ini adalah beberapa hambatan yang kita temui di dalam praktek perdagangan internasional. Setelah kita membahas mengenai hambatan, sekarang yang terakhir kita beranjak pada pembahasan kita mengenai landasan yuridis hukum perdagangan internasional. Apa sih sumber hukum yang dijadikan landasan di dalam praktek perdagangan internasional? Ketika kita kembali lagi pada pertemuan kita yang pertama, di sana saya sudah menegaskan bahwa ruang lingkup dari hukum perdagangan internasional ini dia cross border, sehingga dia memberlakukan hukum nasional, juga memberlakukan hukum perdata internasional, dan juga memberlakukan hukum internasional publik. Jadi ada banyak sekali ranah hukum ya yang diberlakukan di dalam hukum perdagangan internasional ini, sehingga dari hal tersebut gitu kita dapat simpulkan bahwa sumber hukum yang dijadikan landasan dalam hukum perdagangan internasional itu adalah sumber-sumber hukum yang dianggap di dalam hukum internasional plus hukum nasional dari suatu negara. Nah, apa aja sih sumber hukum di dalam hukum internasional itu? Yang pertama ada perjanjian internasional. Jelas, GATT itu sendiri itu merupakan perjanjian multilateral yang disepakati oleh negara-negara gitu ya. Kemudian hukum kebiasaan internasional. Nah, kenapa hukum kebiasaan internasional ini masuk ke dalam salah satu sumber hukum internasional? Karena memang kebiasaan internasional itu adalah sumber hukum yang paling pertama muncul gitu ya sebelum adanya perjanjian internasional. Sudah berkali-kali saya tegaskan bahwa dulunya itu negara-negara tidak mengenal yang namanya perjanjian internasional, hitam di atas putih dan lain-lain. Mereka melakukan segala macam praktek, entah itu praktek perdagangan ataupun peperangan dan segala macam, itu berdasarkan kebiasaan internasional gitu ya, berdasarkan praktek-praktek yang mereka pahami satu sama lain. Nah, inilah yang disebut dengan kebiasaan internasional, sehingga kebiasaan internasional itu menjadi salah satu sumber hukum tertua di dalam hukum internasional, termasuk di dalam hukum perdagangan internasional gitu. Nah, akan tetapi dikarenakan daya laku dan daya ikatnya yang kurang dibandingkan perjanjian internasional, akhirnya kebiasaan internasional itu dijadikan yang kedua nih. Yang pertamanya itu perjanjian internasional, karena perjanjian internasional itu yang paling utama. Walaupun dari sumber hukum internasional yang bisa kalian lihat ini, itu sifatnya tidak hierarkis gitu ya. Akan tetapi perjanjian internasional perlu kalian ketahui itu sifatnya lebih utama dibandingkan dengan kebiasaan internasional. Nah, kebiasaan internasional ini meliputi apa aja sih? Meliputi lex mercatoria. Nah, apa Bu lex mercatoria itu? Nah, jadinya lex mercatoria itu semacam hukum yang diciptakan oleh para pedagang pada zaman dulu gitu ya. Jadi praktek-praktek yang digunakan oleh para pedagang gitu. Dari mana mereka mendapatkan hukum ini? Dari mana mereka menciptakan hukum ini tadi? Praktek-praktek ini dari mana mereka mendapatkannya?
Jadi pada awalnya Lex Mercatoria itu tumbuh berdasarkan 4 faktor nih. Yang pertama, aturan-aturan itu timbul ketika mereka melakukan praktek perdagangan di pekan raya. Nah, kemudian yang kedua, lahirnya kebiasaan-kebiasaan di dalam hukum laut. Kemudian yang ketiga, lahirnya kebiasaan-kebiasaan yang timbul dari praktek penyelesaian sengketa di bidang perdagangan. Ketika misalnya ada sengketa antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, bagaimana penyelesaiannya, konfliknya itu melibatkan apa saja. Nah, itu nanti akan dijadikan ya semacam jurisprudensi gitu lah ya kalau zaman sekarang. Itu nanti akan dijadikan referensi nih untuk kedepannya. Oh, kemarin ketika ada masalah kayak gini tuh penyelesaiannya tuh seperti ini. Nah, kayak gitu. Kemudian yang keempat, waktu itu adanya peran notaris ya dalam memberikan pelayanan jasa-jasa hukum dagang. Nah, jadinya Lex Mercatoria ini termasuk salah satu contoh di dalam hukum kebiasaan internasional. Kemudian yang ketiga ada prinsip-prinsip hukum umum. Prinsip-prinsip hukum umum ini yang diakui itu ya misalnya contohnya aja seperti Pacta Sunt Servanda, kemudian tarif binding yang seperti tadi sudah kita bahas gitu ya, most favorite nation, national treatment dan lain-lain. Kemudian putusan pengadilan dan doktrin. Putusan pengadilan ya sama seperti di Indonesia ketika misalnya ada suatu kasus konflik kemudian diputuskan oleh pengadilan bahwa ini. Nah, hasilnya itu akan dijadikan rujukan nih, akan dijadikan sumber hukum ketika ada masalah serupa ke depannya. Kemudian kontrak ini berarti masuknya ke dalam hukum internasional privat ya. Dan kemudian hukum nasional. Nah, hukum nasional ini dalam hal apa sih diberlakukannya? Kalian bisa lihat lagi di video materi saya di pertemuan pertama. Hukum nasional ini diberlakukan ketika suatu negara itu hendak melakukan perjanjian perdagangan. Nah, kemudian di dalam klausul yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa, itu negara-negara ini berunding, kita bakal menyelesaikan sengketanya menggunakan hukum apa nih? Menggunakan GATT, tentu menggunakan GATT ya, akan tetapi enaknya pakai hukummu apa hukumku ya? Apa nanti kita berantem, kita saling tendang, apa kita saling lempar, atau kita saling gugat, apa gimana? Gitu. Oh, udah pakai kekeluargaan aja lah, nanti kita bakal kayak gini. Itu yang pertama. Atau mungkin yang kedua, saya tahu nih hukumnya Indonesia ini lemah. Dan itu akan menguntungkan saya, nggak seperti hukum negara saya. Hukum negara saya ini akan berbelit-belit. Kalau misalkan nanti saya kena, waduh bisa berabe. Udah diambu-ambu nih akhirnya Indonesia misalnya. Indonesia pakai hukum negaramu aja ya. Soalnya kan kamu di sini yang apa gitu. Misalnya kita kan sahabat baik gitu. Saya percaya deh pakai hukum negaramu aja apa segala macam. Nah, itu dia contohnya ketika hukum nasional digunakan sebagai sumber di dalam hukum perdagangan internasional. Sekiranya cukup sekian, saya ingin mengingatkan jangan lupa mengerjakan tugas mengenai regulasi tarifnya itu karena presentasi tiap kelompok itu nanti akan kita jadikan sebagai bahan pembelajaran kita bersama untuk UTS. Semoga ilmu yang saya sampaikan di dalam kesempatan ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu lagi pada kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.